nggak membesar, jadi kista yang di kepala nggak membesar ya, pokoknya berdoa semoga nggak membesar dulu, nanti observasi lagi, kedepannya masih observasi sekarang juga masih, terus ya berharap sih bisa hilang, tapi ya nggak usah berharap terlalu jauh deh, pokoknya yang pasti dia tidak membesar aja udah. Ikut gitu, tapi kalau lagi ada kerjaan mereka yang nggak ikut. Terus udah kayak gitu ya sesempatnya lah. Bunda Ngasih kado apa sih tadi Kak? Di tanya Bible main apa aja? Anak-anak happy main semuanya, nyobain mainan semuanya gitu. Terus kado apa, mainan motor-motor ya. Nah, itu apa mainan anak-anak. Tapi mewah banget ya Kak. Menurut Cici mewah banget ya. Aduh, kalau misalnya dibilang mewah itu mah tergantung orang nilainya gimana. Yang penting menurut aku itu bisa berfungsi lama lah gitu buat anak-anak berguna. Mungkin doanya apa? Bun buat Bible. Doanya semoga Bible menjadi anak yang membanggakan orang tua, happy baby selalu, sehat selalu, panjang umur. Bunda kayak bela-belain datang ke sini kayaknya lagi nggak enak badan juga ya untuk belain nasi. Sebenarnya aku tuh kalau misalnya kayak gini rada dingin, gampang alergi gitu. Jadi kayak terus udah kayak gitu aku kan lagi make up. Biasanya kalau aku make up terus aku pakai masker lama, itu kan kayak Ngeler gitu. ada bedak-bedak itu dan aku alergi debu gitu kan. Jadi kayak ya Alergi debu sama alergi dingin ya bun? wah alergi dingin kayak alergi itu sendiri apa sih, debu gitu-gitu sebenarnya. Ternyata pada saat aku cek kemarin, jadi aku baru tahu. Bun gitarnya makin gemesin dan dia suka ngomel-ngomel sendiri makin bawel gimana Bun? Ngomel-ngomel gimana ya, bukan ngomel-ngomel juga sih, mesti ya namanya anak ya, dia ngoceh sesuai dengan dia aja apa yang dia rasain. Tapi mungkin Tania mungkin dengan umurnya yang 3 tahun dia lebih bisa mengutarakan perasaannya dia aja ya, dan dia lebih teliti gitu memperhatikan sekelilingnya semua. Maunya dipanggil Mami Nian Bun. Itu emang dari dulu dia minta sendiri, aku nggak tahu kenapa. Aku tanya ya emang dia mau dipanggil mami aja. Kemarin belum lama ini kan MRI. Itu gimana Kak? Konsolnya. Yang pastinya ya nggak membesar, jadi kista yang di kepala nggak membesar ya, pokoknya berdoa semoga nggak membesar dulu, nanti observasi lagi, kedepannya masih observasi sekarang juga masih, terus ya berharap sih bisa hilang, tapi ya nggak usah berharap terlalu jauh deh, pokoknya yang pasti dia tidak membesar aja udah. Disuruh operasi operasi nggak? observasinya 3 bulan sampai 6 bulan ya? Yes, 3 bulan sampai 6 bulan. Disuruh Ya, kalau operasi. misalnya kalian baca di Google juga kalian udah tahu deh. Mungkin Gimana caranya? pahit-pahitnya nih kan kalau misalkan kita kan nggak ada yang tahu ya kayak membesar dan diharuskan operasi. Nah Cici udah siap Kak menghadapi itu? Aku udah baca semuanya, aku udah tanya semua resikonya kepada dokter atau apapun gitu kan ya. Segala sesuatu resiko kita nggak usah mikirin terlalu jauh atau kayak gimana ya. Mikirin aja sekarang dulu yang kayak gimana. Aku juga nggak mikirin kenapa gue bisa kayak gini, nggak mikirin kayak gitu, karena aku mikirnya percuma kita tahu kenapa juga, kita harus ngejalanin hari yang sekarang kan. Jadi lebih baik aku ngejalanin hari yang sekarang, gimana cara mikirinnya, gimana antisipasinya, gimana ngelewatinnya kalau misalnya ini kayak gimana. Tapi dari ini nggak bisa misalnya mengurangi pekerjaan juga nggak sih biar nggak terlalu stres atau biar nggak melakukan hal yang kita suka aja gitu ya. Kalau kerja semua orang pasti ada capeknya, semua orang pasti ada stresnya, semua kerjaan gitu. Tapi ya gimana caranya ya, kalau aku kerja juga aku fun sih gitu. Jadi ngelakuin segala sesuatunya dengan fun ya, jangan dibawa stres. Nggak ada niatan operasi gitu? Aku sih tunggu petunjuk dari dokter ya. So far sih kata dokter ya masih kita observasi dulu. Toh belum membesar juga gitu. Kayak bersyukurnya ya Tuhan gitu, kemarin pas hasilnya tidak membesar. Walaupun tidak mengecil gitu, jadi harus lagi observasi lagi sama dokter gitu. Jadi ya nggak bisa aku yang nentuin harus kayak gimana. Kayaknya aku rasa ada dokter yang lebih ahli, yang lebih nentuin kayak gimana deh. Ada pantangan nggak sih? lebih menjaga makanan juga. Atau apa? Nah selama ini yang pertama kali aku tanya pun aku udah tanya dokter, ada pantangan perawatan, pantangan makanan atau pantangan apapun gitu ya. Pantangannya ya pantangan stres kayaknya kata dokter ya. Sisanya sembarangan makanan apapun nggak ada sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian nanya kenapa makannya sembarangan atau apa-apa, ya aku udah tanya dokter berkali-kali nggak ada pantangan, terus masa aku mau pantang-pantangin diri. Maintenance rasa stres ke Sarwenda seperti apa? Nggak ada yang aku maintenance, ya nggak stres aja, emang ya udah dijalanin aja hidupnya. Kalau misalnya dipikir stres ya semuanya pasti akan bisa stres gitu ya. Kayak Mas mungkin kalau
kalau Mas mikirnya ini kerjaan stres semua Mas. Mamininya lagi suka melakukan kegiatan apa sih, lagi demen apa gitu? Lagi demen apa ya? Mami ini ya kayak biasa anak-anak ya, dia main, shooting, sekolah, les, sama aja. Ada hal baru yang baru dia bisa gitu, misalkan menulis atau gimana gitu? Nulis dia bisa. Hal barunya apa ya? Nggak ada ya. Hal baru apa yang mungkin dia bisa? Makin cerewet ya, pinter ngomong gitu. Iya, cerewet pinter ngomong kan emang udah dari dulu ya, dia cerewet gitu pinter ngomong. Cuman mungkin karena mungkin orang mikirnya anak 3 tahun itu biasanya tidak secerewet dia, tidak selancar dia ngobrolnya, dan dia emang anaknya itu pemerhati gitu. Kayak misalnya aku tuh suka pakai jepitan jedai aku tuh warna hitam, terus tiba-tiba akhir-akhir ini aku ganti warna-warni, terus tiba-tiba dia bilang biasanya bener pakai jepitan hitam kok, kali ini ganti warna-warni. Aku kaget karena menurut aku itu hal simpel yang kayaknya sebenarnya dia nggak mungkin merhatiin gitu, ternyata dia perhatiin. Berarti dia termasuk anak yang kritis gitu ya, kayak suka komentarin gitu nih apa, dan curiosity-nya gede gitu. Dibilang kritis mungkin pemerhati ya, lebih kayak merhatiin apa aja gitu. Dan cicinya juga sama gitu, jadi semuanya mereka perhatiin detail, kayak misalnya barang-barang mereka juga mereka ingetin gitu. Kalau lagi anaknya mut-mutan gitu, Bunda sendiri gimana? Namanya anak-anak kalau misalnya lagi lapar, ngantuk, itu pasti bukan mut-mutan sih kalau menurut aku ya, lagi cranky lah jam-jamnya. Kalau kita ngantuk gitu gimana sih, capek atau kelaparan atau kayak gimana gitu. Tapi kan kalau anak kecil kadang dia nggak ngerti cara mengutarakannya, dan kadang ada anak kecil yang banyak kayaknya merasa gue nggak mau tidur gitu padahal dia udah ngantuk gitu. Jadi aku merasa kalau kayak gitu dia omongin baik-baik kadang sama dia, kasih tau baik-baik gitu, dan ya sabar, harus baik-baik, harus sesabar mungkin gitu, walaupun kadang mungkin kitanya juga capek gitu. Tapi ya namanya menurut aku sih kalau anak-anak aku kasih tahu pelan-pelan.